ya? Iya, kayaknya masih dijalani kok. Ngomong-ngomong kita ngebahas apa? Iya, aku juga lupa. Coba lihat aja di itu. Coba Kita akan membahas sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin. Ayo. Sorry terlambat ya. Oke, gimana? Sorry tadi lambat ya. Sama cowok ya. Nah, yang penting kan udah kumpul. Iya. Sekarang kita langsung bahas aja materinya. Oke. Sebelum ke presentasi ke guru mapel, kita mendingan diskusi aja dulu bedah materinya kita. Ya. Judulnya nih, judul besarnya kita dikasih Sistem dan Struktur Politik dan Ekonomi Indonesia Masa Demokrasi Terpimpin tahun 1959 sampai 1965. Dan kita dikasih 2 poin, yaitu pembebasan Irian Barat sama konfrontasi terhadap Malaysia. Itu kita harus membahas 2 materi itu. Pembebasan Irian Barat, perasaan gua udah cari materi itu tuh. Maksudnya baca-baca ada kata sumbernya di mana? Pembebasan Irian Barat. Nah, ada nih. Pembebasan Irian Barat ya? Ya, coba. Nih, dengerin ya. Jadi pembebasan Irian Barat itu pada perjuangan bangsa Indonesia. Jadi Irian Barat itu masih wilayah Indonesia ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan atas salah satu wilayahnya, yaitu Papua Irian Barat. Jadi provinsinya Irian Papua. Kayak kita Pandeglang nih, provinsinya Banten gitu. Dimana yang hingga awal tahun 1960-an itu tuh masih dikuasai Belanda, masih dijajah. Yang padahal kita itu merdeka pada tahun 1945. Nah, dari 45 ke 60 kan ada waktu tuh. Seharusnya Irian Barat, Papua itu udah di tangan kita. Udah jadi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini jadi masalahnya itu Irian Barat belum dikuasai kita, namun dikuasai oleh Belanda, masih dijajah gitu tuh. Perjuangan untuk mengembalikan Irian ke Ibu Pertiwi telah dilakukan sejak setahun setelah KMB ditandatangani pada tahun 1949. Oh, berarti Indonesia juga udah berjuang untuk Iya. Irian Barat. Nah, kayak gitu. Nah, dimulainya itu setahun setelah penandatanganan KMB pada 1949. Berarti dimulai dari 1950 kita berjuang untuk mengembalikan Irian ke tangan kita. Di awal 1960-an itu masih dikuasai oleh Belanda ya. Olehnya pemerintah RI melakukan dengan cara baik-baik, diplomasi. Jadi setelah negara merdeka, kita harus punya negara seperti negara tetangga, sahabat kayak gitu. Kita nggak mau cari musuh lagi, kita cari aman gitu tuh. Kita melakukan diplomasi, bicara baik-baik dulu dengan pemerintahan Belanda. Tapi ternyata diplomasi kita itu dengan negara ini ya, Belanda, itu tidak digubris, tidak ditanggapi. Acuh, cuek kayak gitu, cuek. Kan gak enak tuh dicuekin kan? Gak enak kan? Pemerintah RI kemudian melakukan cara yang tegas, yaitu operasi militer, gerilya lagi kita, berarti perang lagi. Bukan semata-mata kita udah merdeka nggak perang lagi, kan banyak. Ada pemberontakan PKI juga, ini juga perang lagi. Jadi negara kita ini merdeka dengan perjuangan yang
sangat-sangat melelahkan buat tuh. Dalam rangka persiapan militernya, pemerintah RI mencari bantuan kepada negara-negara blok barat, khususnya Amerika Serikat. Namun tidak membawa hasil yang memuaskan. Jadi kita mencari bantuan ke negara-negara barat, contohnya seperti Amerika, ya, tapi tidak menghasilkan hasil yang memuaskan, tidak gitu. Kemudian upaya ini dialihkan ke negara-negara blok timur seperti komunis, terutama ke Uni Soviet. Nah, ini cikal bakal komunis ya masuk karena keinginan pembebasan kita, Irian masuk lagi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita meminta bantuan ke blok barat, tidak ada hasil. Blok timur ke Uni Soviet, ke komunis lagi. Melihat ke perkembangan persiapan militer Indonesia, Belanda mengajukan nota protes kepada PBB dengan mendatangkan bantuan dengan mengerahkan kapal perangnya ke perairan Irian, yakni kapal induk Karel Doorman. Jadi kalau perang mah emang Belanda bisa ya, kuat gitu tuh. Yang di awal udah menjajah kita, ternyata dia masih melakukan penyerangan kayak gitu, tidak diam. Kita mau merebut kembali, ternyata Belanda juga udah mempersiapkan, bahkan melakukan penyerangan di lewat jalur perairannya dengan kapal induk Karel Doorman. Jadi seperti itu tuh sumber-sumbernya. Ada lagi nih. Saya baca, ya gimana? Ada lagi nih. Ternyata perebutan kembali Irian Barat itu sudah suatu tuntutan konstitusi sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pada tanggal 19 Desember 1961 di depan rapat raksasa di Yogyakarta mengeluarkan suatu komando untuk berkonfrontasi secara militer dengan Belanda yang disebut Trikomando Rakyat atau Trikora. Dan isi Trikora itu antara lain gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Kedua, kibarkan sang merah putih di Irian. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Pemerintah Belanda mulanya menganggap enteng kekuatan militer Indonesia. Namun, ketika operasi infiltrasi ke wilayah Irian dan berhasil merebut dan menduduki kota Timanbau, Belanda terpaksa bersedia kembali untuk berunding guna menyelesaikan sengketa Irian. Akhirnya ditandatangani perjanjian di New York, dikenal dengan perjanjian New York ya. Jadi licik ya Belanda, menurutku udah terkepung baru nego lagi. Apa yang kedua itu tuh? Konfrontasi ya? Iya. Masih berhubungan nih sama ini nih. Ada yang cari-cari sumber kayak gitu tuh tentang konfrontasi? Oh iya nih, aku udah nemu konfrontasi terhadap Malaysia. Gimana yang keras? Konfrontasi terhadap Malaysia. Masalah Malaysia merupakan isu yang menguntungkan PKI untuk mendapatkan tempat dalam kalangan pemimpin negara. Masalah ini berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdul Rahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Nah, rencana pembentukan Federasi Malaysia mendapat tantangan dari Filipina dan Indonesia. Iya, pasti menentang.
Kenapa itu? Filipina menantang karena memiliki keinginan atas wilayah Sabah di Kalimantan Utara karena secara historis Sabah adalah milik Sultan Hulu. Sultan Hulu. Iya. Nah, Kayak dan gitu ya? iya. Nah, dan Indonesia juga menentang karena menurut Presiden Soekarno, pembentukan Federasi Malaysia merupakan sebagian dari rencana Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia. Oleh karena itu, berdirinya proyek neokolonialisme Inggris yang negara Federasi Malaysia ditantang oleh pemerintah Indonesia. Itu belum jelas, belum sih. Maksudnya belum terlalu ini nih penjelasannya. Ada yang lebih spesifik lagi? Lanjutannya kalau enggak. Jadi untuk meredakan ketegangan di antara tiga negara Malaysia, Filipina, dan Indonesia, diadakan konferensi Mapilindo tanggal 31 Juli 1963. Puncak hasil pertemuan itu memberikan kesan bahwa ketiga kepala pemerintah berusaha mengadakan penyelesaian secara damai. Isi pokok dokumen tersebut adalah Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara menyetujui hal itu. Kayaknya udah ya diskusinya. Cuman dua pembahasan tentang Irian sama konfrontasi. Jadi sebelum kita presentasi ke guru mapel kita, yaitu sejarah Indonesia ya, sejarah wajib, sebaiknya kita sistematik itu tuh, kita diskusi, presentasi di sana. Nah, terakhir disimpulkan. Pembahasan kali ini banyak sumber kan, kita banyak materi, kita banyak statement juga. Siapa yang bisa menyimpulkan gitu tuh? Jadi ini saya sudah menulis dari tentang pembahasan tadi. Ya. Pembahasan Irian Barat, perjuangan untuk membebaskan Irian Barat telah dilakukan sejak tahun setelah KMB ditandatangani 1949 pada tanggal 19 Desember tahun 1961 di depan rapat. 19 Desember itu rapat raksasa, jadi bukan lagi yang tadi jelas. Iya benar-benar. Raksasa di Jogja mengeluarkan suatu komando yang disebut Trikora ya. Iya. Jadi kesimpulan konfrontasi terhadap Malaysia itu, masalah ini berawal dari munculnya keinginan Tengku Abdurrahman dari Persekutuan Tanah Melayu dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara tersebut menjadi Federasi Malaysia. Udah ya? Mungkin kayak gitu ya. Thank you. Harus pulang. Kayaknya udah sore ini. Pulang ya? Oke. Ya. Oke. Oke guys, terima kasih sudah menonton video kami. Oke. Di sini gua Muhammad Yusuf Labe dan sama gua Ayo guys. Hello. Dan lagi Yulianti ya. Iya. Ini Pipin Afifah, guys. Pipina. Dan saya Nur Aini. Jadi kami di sini sedang membahas pelajaran sejarah, yaitu tentang Sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun
mendengarkan tadi. Kurang lebih mohon maaf. Semoga menjadi pembelajaran dan manfaat bagi kita semua. Oke, jangan lupa setelah menonton video ini, kalian harus like, Komen, and subscribe. Jangan lupa share ya. Oke, terima kasih. Thank you. See you next time. Dua atau tiga tahun lagi. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu.